Nah ini dia, ini rumah si Empu ini. Memang beginilah rumahnya. Ini perempuan berbakat di balik terlahirnya keris-keris. Vlognya Kak Meti. Nah, halo Cindy. Jawab sih, sini pemeraga busana ini Calon mentura. nasional. Calon mantu. Coba bisa nyalain file buat sini. Adalah. Terus, ayo gimana? Terus gimana? Kenapa nggak dilanjutkan percakapan kita? Percakapan yang bagaimana? Mari. Gimana perkembangan keris Nusantara coba? Ini kan, ini Empu udah nasional ini loh, maksudnya. Baiklah. Jadi dia pameran, kemudian festival kemana-mana udah. Bali, Jogja, kemudian Museum Macan ini udah malang melintang lah. Dia bukan orang baru di dunia seni rupa sebenarnya. Coba aja ditanya, gimana Ika, apa agenda dunia perkerisan ya sebenarnya. Ini lupa mic-nya mana? Udah kok. Terus Sayangnya gitu ya, mungkin karena misal penggunaannya atau hal lain ya mungkin. Tapi saat kemudian ada perbedaan saat batik atau keris yang ditetapkan sebagai kekayaan Indonesia oleh UNESCO gitu loh. Itu nggak berpengaruh banyak. Oh gitu ya. Kalau batik kan ya ditetapkan UNESCO, semua lembaga kayaknya pakai batik, terus kemudian dimodel, dijadikan pakaian yang barangkali sekarang udah nggak seformal dulu. Ya gitu. betul udah mulai. Tapi nggak tahu ya, ke keris itu nggak dampak banyak kok. Mungkin nunggu diambil negara lain dulu baru kita. Atau mungkin hanya karena para kolektor atau para pemegang keris itu tidak menampakkan barangkali koleksinya seperti halnya misalnya kalau batik kan bisa dipakai tiap hari, memang ke kantor orang pakai batik. Tetapi mungkin karena itu ya fungsi pemakaiannya. Fungsi kalau dulu kan bisa sedemikian penting mungkin karena terlibat dalam ritual-ritual atau upacara-upacara, misalnya mantenan, selamatan rumah atau hajatan apa, itu pasti selalu ada keris di situ. Nah sekarang mungkin dimensinya tidak di situ gitu loh. Bergeser dari fungsi ya mungkin ya sebenarnya. Mungkin. Tapi kayaknya perlu deh ada terobosan baru gitu yang apa ya, seenggaknya animonya masih seperti dulu gitu, meskipun fungsinya barangkali bergeser gitu, tapi animo orang untuk lihat keris, pegang keris itu mungkin jadi kayak dulu. Gitu. Sekarang mati suri Pak. Mati suri ya. Mati suri, kita jarang banget lihat pameran yang berkualitas dalam tanda kutip, yang misalkan 60 atau 70% acaranya itu untuk edukasi, kayaknya jarang banget. Tapi Empu Ika tetap berkarya. Oh tetap. Oh itu yang penting. Itu tetap gitu. Tetapi kan misalkan ada pemesan pun yang ya pemain lama gitu loh. Saya lihatnya masih pemain lama, masih orang-orang yang gitu. Memang penyuka keris lama gitu, dengan relativitas usia yang lama gitu juga gitu, jadi orang-orang tua gitu. Iya, sebentar ini itu kayaknya. Nah. Oke. Terus
Jadi pengennya ke depan anak-anak muda seenggaknya itu. suka juga gitu. Nggak koleksi Iya. kerisnya, minimal tahu lah gitu asalnya dari mana. Ya, daerah itu tuh senjata khasnya apa gitu. Jadi kayaknya bakal asik gitu kalau anak-anak muda kita apa ya terbuka dengan budayanya. Oke. Karena ngomongin keris kan jadi keris itu kan jadi ngerembet kemana-mana toh, Ra. Iya Ya kan? Kita nggak cuma ngomongin tentang benda lama nih gitu. Dulu jadi perlengkap baju adat nih, oh nggak sesederhana itu. Iya. Sebentar, by the way ini angkringan nih ngerti nggak Ika ya? Saya juga nggak tahu ini. Nah itu kafe angkringan itu di mana? Teman-teman itu di mana tadi? Gitu. Coba minta Rini. Mbak Rini, saya coba. Kalau DKS gimana menurutmu sebagai lembaga pengurus di bidang seni rupa dan itu gimana? Gimana Dewan Kesenian? Dewan Kesenian itu setelah 6 bulan lebih kita ini bersama terus kayak apa ini? Jadi menurut saya sih Cynthia karena anak ya, Dewan Kesenian itu kan anak ya. Ya. Apa kata bapak atau gitu. Disekolahin kemana mah hayu gitu. Iya, ya. Kasih uang jajan ya kita nyemil gitu. Nggak dikasih uang jajan ya puasa gitu. Puasa ya. Orang puasa Ra gitu. Kita kan namanya orang puasa ya lemes. Gitu ya. Cuman diem aja gitu. Mau kemana mau bubur juga nggak dikasih uang jajan. Pusing kitanya. Ya mudah-mudahan ini tidak ditonton ya, jangan sampai ditonton. Jangan. Orang-orang itu. Gak apa-apa lah. Janganlah, maksudnya jangan sampai gak menonton. Jangan terlalu serius. Gak apa-apa. Kan ada kadang ya video yang tolong jangan ditonton gitu kan, dilarang, iya gitu. Padahal ketika orang dilarang malah pengen gitu. Dewan Kesenian ada, tagline-nya Kota Keris. Oh gitu ya. The Soul of Madura gitu. Nah. Banyak banget yang sebenarnya kita mau unggulin gitu. Tapi tindakan nyatanya apa gitu. Kita baru saja dari Desa Keris kan, jalannya aja begitu. Apa ya? Karena mungkin posisi lembaganya ya. Posisi lembaganya Dewan Kesenian itu mungkin legalitas, karena ini gini. Kayaknya kita juga kemarin-kemarin pada akhirnya ditanyain soal Kemenkumham. Oke, jadi baiklah. Wah ini gimana kok? Ya. Kok setelah dilantik begitu terus ada persyaratan Kemenkumham apa segala macam, ngapain? Jadi gimana sebenarnya ini yang nanya yang lantik dong. Kok yang dilantik yang ditanya kan aneh toh. Yang melantik ya? Ya, yang melantik ya. Apa dasar Anda melantik? Tolong jangan melihat ini yang melantik. Yang melantik jangan sampai. Saya nggak tahu siapa yang lantik. Jangan sampai melihat ini. Saya kan anak bawang lah. Jadi yang melantik yang harusnya ditanyakan Kemenkumham. Kalau saya sebagai pengurus misalkan Dewan Kesenian, kamu ada SK Kemenkumhamnya nggak? Pas jadi pengurus nggak tahu kok nanya saya. Saya dilantik mah ya aja gitu. Iya sih, kemarin kita juga tidak punya tidak punya bayangan bahwa begitu gitu loh. Ya kalau kerja berkesenian secara mandiri, secara personal, saya pikir teman-teman ya melakukan Empu itu. Ika gitu. Juga udah bukan orang baru di dunia begini. Kita juga semua ya teman-teman pengurus juga udah inilah. Tetapi kan kemudian ketika kita disatukan dalam satu wadah yang formal, itu diharapkan mencetuskan satu program. Satu cetusan program bersama dari pikiran orang-orang yang sudah punya kompetensi di bidang itu. Tetapi kemudian ketika program itu sudah tercetus dan itu ya apa, pertanyaan berikutnya adalah terus siapa gitu loh. Yang bukan tanggung jawab lah bahasanya. Terus siapa yang mau melanjutkan, yang harus gitu loh. Ini kan nggak bisa kita ya kembali ke cerita zaman dulu lah kalau begini kan. Iyalah Pak.
Zaman dulu juga kalau kita kan empu gitu, ya apa kata pemesan gitu. Kalau sudah jadi ya kan ya. Kalau saya yang biasa empu ya apa kata pemesan. Gitu ya, iya, oke. Kenara pesennya keris yang begini ya empu gandring ya siap hayu gitu. Masalah yang mesan nggak sabar ya, yes itu resiko gitu. Ya kalau kita udah punya impian bikin keris apa segala macem, si pemesannya nggak ada dana. Gitu ya. Yos, nggak bisa, dari mana dapat besinya? Yes, begitulah. Tuh jadi part 2 kayaknya kita ini ya vlognya. Kayaknya 5 kan? Sampai 5. Oh, nanti acara di bukber. Oh iya, itu kan beda. Itu kan kemasan sendiri kayak Kayak asik kemarin. deh kalau ngomongin kota keris, bagaimana sebenarnya masa depan dari tagline kota keris itu. Nah, itu gimana masa depan? Iya dong. Kita Betul. kita ngomongin The Soul of Madura itu bawa 4 kabupaten, jangan salah. Nah, Belum lagi kita bawa Madura diaspora swasta. Probolinggo ya nggak sih? Probolinggo situ Bondowoso. Itu juga ada ras Madura gitu. Terus kita bilangnya kita The Soul of Madura. nah itu. Itu berat banget. Kota keris gitu. Mungkin orang-orang juga nggak tahu pas bahwa kita mengakui bahwa diri kita adalah kota keris gitu, kabupaten kita kota keris gitu. Tapi mereka nggak tahu bahwa sejak kapan sih kita dinobatkan sebagai kota keris gitu. Kalau masyarakatnya aja nggak ngeh gitu loh. Terus sejauh apa sih gitu pemerintah yang membuat tagline itu serius? Iya, betul. Untuk apa ya, memperkenalkan tagline kita ini. Akhirnya orang kayak nggak punya identitas, kita kabupaten apa sih ini? Serius. Kacau kamu. Sumpah, nggak apa-apa lah. Kita kabupaten apa sih Itu suara anak muda yang mungkin sudah separuh masuk milenial itu. Ya begitu sebenarnya. Memang diakui atau tidak ya kita harus responsif dan mau kemudian terbuka mendengar, jangan berkutat pada satu sikap-sikap yang sebenarnya udah nggak up to date udah itu. Iya benar, kita kaya tapi ya jangan maruk, jangan semua dijadiin tagline padahal satu aja nggak kelar gitu. Tagline sampai berbusa-busa, satu aja nggak rapi. Ngaco orang-orang sekarang ini. Kesel saya tuh. Ini kayaknya ini kan mau buka puasa ya, bukannya udah cukup syarat buka puasa kalau marah begini? Enggak, saya mah emang nadanya pengrajin gitu kan, ya? yang biasa keras gitu. Oke, mantap. Enggak marah. Kesel aja, nggak marah, kesel aja. Kota keris, desa keris. Coba kalau ditanya pemerintahan desa deh, nggak usah kabupaten yang luas, wilayahnya luas gitu. Permintaan desa deh, berapa APBD? Yang berapa persen APBD itu untuk keseriusan desa wisatanya? Ya kan? Berapa persen untuk kesejahteraan para pengrajinnya? Nggak ada. Berapa persen coba? Kita kan akhirnya nggak serius toh. Nah, ini sebenarnya yang memang harus terus didengungkan dan diperjuangkan. Iya, benar. Ini gini loh Mas, menurut aku ya tagline itu penting karena gini, kita akhirnya tujuan depan tuh kelihatan gitu. Oh kita mau menuju mana nih? Oh tagline-nya itu, berarti kita mau menuju ke sana. Nah jalan untuk menuju ke sana kan udah harusnya tertata rapi tuh. Mulai dari kalau urusan desa mungkin RPJMD-nya gitu. Jadi 5 tahun dia mau ngelakuin apa nih? Udah jelas. Nah kalau tagline-nya aja bingung, tujuannya aja bingung, 5 tahun itu akhirnya ngawang-ngawang. Iya. Ya gak sih? Ngawang, bener. Ini anak-anak muda yang sebelah nih juga nggak bakal ngerti nih. Mestinya ditanyakan tanyain gitu, kita kota keris tahu nggak sih? Oh tahu. Tapi tahu dari mana? Tulisannya doang gitu. Kan bisa gitu kan? Tahu nggak sih di kota keris itu? Kamu coba menurut kabupaten kita kota keris, kamu tahu nggak? Coba. Tahu kan? Taunya dari mana? Dari tulisan doang kan? Tuh, ngaco. Iya. Aduh. Tetapi di Sumeneb kalau kita lihat ya, kayak ini pembangunan apa orang-orang bikin kayak bikin begini, kafe semacam gitu. itu yang Iya benar.
model-model begitu Iya, model-model itu klasik. mulai marak loh, Iya, yang seperti itu. bener. Oh, ini bagus. Nah, itu kira-kira pencapaian kayak gitu harus begitu atau gimana sih ininya gitu loh? Menggiatkan ekonomi itu harus dari sisi yang memperbanyak infrastruktur yang seperti itu tanpa kemudian atau menafikan isi gitu loh. Menafikan apa yang mau ditawarkan dengan tempat seperti itu kan seharusnya berjalannya bersamaan, beriringan gitu. Jangan kemudian tempatnya yang seperti itu oke, tapi di dalam nggak ada konten, nggak ada narasi atau nggak ada pikiran yang melatarinya gitu loh, sehingga ya sekedar tempat nongkrong gitu. Atau memang kayak begitu ke depan kecenderungan anak muda milenial gitu, tidak mau ribet dengan hal yang terlalu kayak gimana sih sebenarnya teoritis gitu ya. Ya misalnya itu Cindy tuh ditanya tuh Tadi gimana sih kamu punya orientasi nggak? Punya ini nggak sih kamu cita-cita gitu loh, nah, iya, harapan gitu loh. Atau sebenarnya kalau dia tanya harapan mungkin anak sekarang pada males. Sebenarnya apa sih yang menurut anak muda hari ini asik? Ya. Coba. Menurut anak muda tuh asik apa sih, nongkrong tuh asik nggak sih, Di? Biasa aja. Biasa aja. Mana enak nongkrong apa main HP? Main HP. Ya Allah, itulah akhirnya tongkrongan begitu mau kita modelin kayak gimana, tapi konten di sosial media lebih asik. Nggak penting akhirnya. Iya kan? Tapi kayaknya hashtag kota keris nggak banyak-banyak juga fotonya. Kalau kita ngomongin sosial media ya, kalau tadi nongkrong. Bangunan-bangunan seperti itu akhirnya juga nggak terlalu dipengaruhi anak muda kalau mereka lebih cenderung ke sosial media. Artinya berarti kan yang dibutuhin anak muda sosial media nih. Nah, kabupaten kita sejauh mana nih promoin lewat sosial media? Nah, hashtag kota keris kayaknya sepi-sepi juga. Kacau. Ngomong aja saya nggak ada hubungan sama pemerintah soalnya. Nggak ada, cari makan. Temen saya tuh pernah bikin gojlokan tuh begini, pas saya ya bukan pura-pura sih, posting di sosial media gitu bahwa kita udah ditetapin sebagai desa keris gitu kan, bersyukur apa segala. Temen saya tuh nyeletuknya lucu banget, cuman bilang begini, nggak ada kota keris itu ya. Orang Intongto itu udah dari dulu makan dari keris gitu. Coba itu. Iya ya, jadi ini ya. Jadi kayak kabupaten yang numpang sama kita. Betul. Bukan kita numpang sama kabupaten ya. Tahun 1960-an itu orang Ain Tong-Tong sudah punya surat kartu jual, diperbolehkan surat izin jual beli keris. 1960 coba bayangin. Dan itu ditandatanganin bupati. Hari ini kita ngurusin surat keris. Aduh, kayak surat keterangan usaha mau pinjem dana ke bank, 1 lembar sebesar folio, dan itu ribetnya bukan main gitu. Dulu KTA Pak, jadi KTA kecil gitu loh Rah, yang di dalamnya namanya siapa boleh surat izin menjual belikan keris, itu ditandatanganin bupati. Artinya aturan dulu gitu, udah seasik itu gitu. Kakak ini anak Vespa nih Kak, asik banget tau. Iya. Saya pernah ngisi acara keris sama anak-anak reggae yang kayak begitu. Asik bener ya. Anjay. Sukanya beberapa yang dianggap hal aneh ya bagi kita yang penyuka NMAX, Vario gitu. Oh enggak ya, jadi enggak. Siapa woi? Bagi penyuka NMAX dan teman-teman mungkin hal begitu, ngapain naik begituan, nggak nyampe-nyampe. Terus tanggapannya apa? Apa harus kayak gitu loh, keris tiba-tiba mempunyai asumsi ngapain pegang keris, pistol aja mungkin gitu. Mungkin ya. Atau kayak gitu. Iya mungkin ya. Ngapain Anda baru keluarin keris, peluru udah nyasar di kepala gitu.
Nah terus yang bilang Soul of Madura terus kota itu gimana nggak kemudian ngerti itu. di tengah anak Iya, muda yang bener. bilang pistol aja udah Iya, jangan ngapain ke situ. Soulnya itu di mana sih? Kalau kita masih melihat cangkang gitu, itu tadi. Kalau Harus kita punya masih tanggung melihat jawab keris ya. sebagai alat menusuk, itu bukan soul namanya. Kita nggak ngomongin soul di situ. Wes. Iya dong. Dalam. Kalau Itulah Dewan Kesenian Iya. Sumeneb. Jadi yang baru puasa, ini baru satu loh, baru satu orang. yang puasa Pak. Gimana Yang coba puasa. dengan teman-teman departemen, rame. Ternyata Sumeneb tuh mempunyai banyak ragam dan potensi ya. Dan dihargai di SDM-nya. luar Pak justru. Begitu ya. Iya dong. Oh di dalam gimana? Enggak. Saya nggak pernah tuh Pak bikin pameran di Sumeneb. Atau di dalam cukup dikumpulkan kayak gitu, kayak kita gitu. Di dalam yang penting dicatat. Gitu. Dicatat dan dilembagakan Iya. kayak kita gitu. Oh, Ika Arista nih gitu. Oh dia malang melintangnya di mana? Oh dunia seni rupa nih dia dari kerisnya gitu. Oh ya udah masukin DKS aja udah aman dia. Ya, Jadi mungkin sekedar gitu aja. Ya inilah tanggung jawab ya, sebenarnya tanggung jawab Ya. kita bersama untuk kemudian berpikir ke depannya. Dan ini semata memang untuk tujuan agar Sumeneb lebih berkembang, lebih mempunyai Udah foto video kualitas. saya di Pak di Videotron itu ada bagus tuh Itu tuh videotronnya tentang videotronnya keris. tentang keris malah kebetulan. Oh tapi batik tulis Udah dan yang batik. Pak Tadi Jokowi ada ini pas itu. kerisnya. Oh iya. Nah, kota kerisnya nih udah mulai buluk ya kan. Sebelahnya ada Hotel Mentereng, Kota kerisnya mulai buluk. nggak ada pengecatan. Di mana ini? Coba Rini itu telepon. Ya, Bari ini. Kok Bari jadi ini, lupa ya? Sebentar. Sebentar atau saya teleponnya. Ah, coba sampean. Kalau ditelepon kiainya biasanya langsung daripada saya. Kiainya. Siapa anak ini? Berat Telepon saya. Tapi kalau kiainya ditelepon loh. kiainya, dari segi namanya pasti udah kiai gitu. Wah, Udah pasti kiai. diangkat. Kita mah Kacau. remahan rengginang dalam kalengkong gua. Apa sih? Rini. Udah. Oh, kok kepost di? Itu beci kok. Ya tak kerberak nama. Bener gitu. Dari Iya. ya gitu. Di dunia kerisnya kan beda dapurnya mana. Dapur keris ya artinya bentuk keris apa namanya dapur. Kalau kita bahasa Inggris kan itu The kitchen. coba jadi apa? Jadi kitchen. Coba Mari kita baca matur kaji. kitchen. Ada. Kitchen jadinya dapur keris. The kitchen of keris. Aduh, talbot. The kitchen of Keris yang keris. crispy. Keris yang keris pakai adonan. Baiklah. Masa ngalah. Apa? Kanja kan ada. Ada Pak. Ya Allah. Kiurur masuk. Udah nyampe Sumeneb, Ra? Ya, ini Sumeneb, inilah kota kita. Jadi sekilas ya dari yang terlihat di layar udah bisa dirasakan nuansa dan aura kota Sumeneb seperti apa. Saya pikir nggak jauh beda dengan daerah-daerah lain lah kayak kota-kota di Pulau Jawa ya. Cuma memang karena ini paling timur letaknya, Madura paling timur. Mana tak masuk. Jadi orang yang mau nyampe ke Sumeneb itu harus punya niat beneran karena ini paling timur. Beda dengan Banyuwangi ya, Jember, Banyuwangi, Bali misalnya. Itu kenapa mereka ramai? Karena mereka perlintasan. Jadi orang mau ke NTB bisa mampir Banyuwangi. Iya benar. Kalau ini Sumeneb mau melintas kemana? Wong ini paling timur. Iya, Jadi untuk orang bisa wisata ke sini memang harus punya niat memang bener mau ke Sumeneb. betul. Bukan sekedar gitu loh. Beda dengan Jogja. Jogja kita mau ke dari orang dari Jakarta mau ke Surabaya, oh mampir Jogja ntar ini atau dari Surabaya ke Jakarta. Kita mampir Jogja deh sambil sekalian lihat-lihat gitu kan. Kalau Sumeneb nggak bisa kita mampir Sumeneb, mau mampir kemana? Wong di timur Sumeneb nggak ada apa-apa udah.
pulau. Nah, kecuali pulau itu, eksotika pulau itu kita eksplor habis gitu loh. Baru orang mau melintas di Sumeneb. Yaitu mau mampir di Sumeneb karena tujuan akhirnya ingin wisata ke pulau gitu. Ya inilah kehebohan, banyak ini ya anak muda bagi-bagi takjil gratis ternyata dari tadi sejak di sana simpang berapa itu. Aduh ini udah mau mulai, udah berapa menit lagi, udah menjelang buka puasa. Karena agak telat juga, saya berangkatnya juga agak molor. Yang mana Sopi? COD. Itu di mana-mana udah begitu ya. Kemudian ini kantor DPRD-nya Kabupaten. Nah, sebentar lagi ini kita melintasi Masjid Jami. Ini masjid yang fenomenal yang jadi kunjungan wisata orang-orang. Nah, itu dengan kekhasannya arsitektur Cina. Ini kemana kita? Kanan, kiri, lurus? Oh, pas di pertigaan itu yang ya, yang kita kan agak ke kiri itu kan, nanti ada jalan tembusan ke arah Manding. Oke. Ya, Kita- ya. Kita di situ sebelum pertigaan, jadi seberang jalannya angkringan. Taman bunga mini. Taman bunga mini, serius ada? Iya, istilahnya itu taman bunga mini. Oh. Iya. Oh, udah ada Videotron guys ini. Baiklah. Jutron kanan kiri. Pasangnya. Baru Oh. Siap-siap dong muka saya nampang di situ. Anjay. Tadi di Videotron pertigaan udah sama Pak Sandi ya kan. Artis gak digaji. Harusnya ini ya, ada ini ya, copyrightnya ya kan, muka-muka saya ini. Gratis. Kok mau serba copyright semua? Kopi hitam kali, bukan copyright. Copyright maksudnya. Kopi merah. Role bersama. Iya, ntar aja ya pulangnya. Nanti aja gampang. Karena kalau masih nganterin Cindy waktunya nggak nutup. Nah, jadi kita sehar sore masih lurus. Pasar sore, mungkin karena sore ya. Kalau pagi nggak buka. Wah, tergerus ya. Orang-orang ada depannya udah. Di mana ini? Pelan-pelan sebelum depan ini udah. Sebelumnya kita apa kiri. sesudah? Sebelum. Di kanan jalan, kiri Kanan jalan? jalannya. Oh. Nah, ini Wah, ya tuh. Nah, ya tuh. udah kering.
galau oleh servis-servis nista yang menyergap dengan hati.